Avatar merupakan manusia yang dapat menguasai keempat elemen sekaligus. Mereka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan hanya ada seorang avatar saja dalam satu era. Berbicara mengenai avatar, maka tidak luput dari yang namanya siklus avatar. Siklus avatar merupakan proses reinkarnasi dari avatar sebelumnya ke avatar berikutnya. Ketika seorang avatar meninggal, maka avatar berikutnya akan lahir dari negara atau suku yang berbeda dari avatar sebelumnya. Misalnya, avatar Kuruk adalah avatar dari suku air. Ketika avatar Kuruk meninggal, maka lahirlah avatar Kyoshi dari kerajaan bumi, diikuti oleh avatar Roku dari negara api, dan avatar Aang dari pengembara udara. Namun, apakah kalian tahu siapakah avatar pertama kali dan bagaimanakah sejarah terbentuknya avatar? Untuk itu, mari kita simak kisah singkat dari sang avatar pertama berikut ini. Ribuan tahun lalu, para roh bebas berkeliaran di alam manusia. Oleh karenanya, para manusia hidup di bawah naungan kura-kura singa untuk terlindungi dari para roh yang masih berkeliaran. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda yang sedang kabur dari tentara kerajaan. Sang pemuda ini adalah tokoh utama pada cerita. Dialah Avatar One. Avatar One digambarkan sebagai sosok pemuda yang cerdas, namun juga sangat bandel. Ia seringkali terlibat keributan dengan para tentara kerajaan karena aksi nekatnya mencuri makanan dari istana. One mencuri makanan untuk kepentingan kelompoknya. Ia selalu membagi hasil curiannya kepada dua rekan yang tinggal bersamanya. Mereka adalah Yao dan Jaya. Yao dan Jaya sebenarnya sangat senang ketika Wan memberi makanan enak dari istana. Namun di sisi lain, mereka khawatir jika Wan terus melakukan pencurian. Karena jika Wan sampai tertangkap, maka sang raja akan membuangnya ke alam liar, dan itu sangat berbahaya. Di luar perlindungan dari kura-kura singa, manusia akan mendapat serangan dari para roh. Bahkan roh-roh di alam liar dapat membuat wujud manusia menjadi seperti monster, persis seperti apa yang telah dialami oleh Yao. Karena Wan adalah orang yang bandel, maka ia menghiraukan ancaman-ancaman seperti itu. Bahkan dirinya mendapat sebuah ide menarik untuk dilakukan. Keesokan harinya, Wan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok penjelajah alam liar. Kelompok ini menjelajah alam liar berhari-hari demi mendapat sebuah hasil buruan yang nantinya bisa dibawa pulang. Sebelum melakukan perjalanan, mereka selalu meminta kekuatan pada sang kura-kura singa sebagai pertahanan diri dari roh-roh yang berkeliaran di alam liar. Hingga pada akhirnya, kekuatan itu akan dikembalikan lagi ketika mereka kembali dari perjalanan. Di saat perjalanan, Wan merasa ketakutan dan meminta untuk kembali pulang. Melihat sikap penakut dari Wan itu, pimpinan kelompok sangat marah. Ia memaki-maki Wan serta menyuruhnya untuk pulang kembali dan mengembalikan kekuatan apinya kepada kura-kura singa. Bukannya merasa terhina, Wan malah bahagia ketika dirinya diperintahkan untuk pulang. Karena tujuan utama Wan bergabung dengan kelompok penjelajah tak lain hanyalah untuk mendapat kekuatan dari kura-kura singa. Wan yang sudah menjadi pengendali api memanfaatkan kekuatannya untuk merampok istana. Dengan kemampuan apinya, Wan berhasil melumpuhkan para penjaga dengan mudah. Namun di sisi lain, Wan tidak tega untuk menghabisi mereka. Karena itulah, akhirnya Wan tertangkap. Akibat dari perbuatannya itu, Wan mendapat hukuman untuk dibuang ke alam liar. Tak hanya itu, Wan juga dipaksa mengembalikan kekuatannya pada kura-kura singa. Di hadapan kura-kura singa, Wan memohon untuk memiliki kekuatan api karena ia pasti membutuhkannya untuk bertahan di alam liar. Dengan segala kebijaksanaannya, kura-kura singa akhirnya mengizinkan Wan untuk memiliki kekuatan api itu. Namun dengan satu syarat, Wan tidak boleh kembali ke kota untuk selama-lamanya. Belum sampai sehari di alam liar, Wan sudah mulai kewalahan. Ia mengalami kelaparan dan ngantuk berat. Di setiap kali ia ingin beristirahat, suatu hal buruk terjadi padanya. Hingga pada akhirnya, ia melihat sebuah oasis yang nampak sangat nyaman. Wan pun akhirnya berjalan menuju ke oasis itu. Namun secara mengejutkan, ia dihadang oleh roh lemur, sebut saja Gin. Gin benar-benar tak mengizinkan Wan masuk ke oasisnya, karena Wan adalah seorang manusia. Agar diizinkan masuk ke oasis, Wan akhirnya mengiba pada Gin dan menceritakan jika ia telah diusir dari naungan kura-kura singa.
Gin tetap saja tidak menerimanya. Namun salah satu roh memberi saran kepada Wan untuk pergi ke kura-kura singa lainnya. Wan pun seketika terkejut. Ia tidak menyangka jika masih ada kura-kura singa yang lain. Wan memutuskan untuk menemukan kura-kura singa yang lain. Namun saat dalam perjalanan, ia melihat seekor rusa kucing yang telah terperangkap oleh para penjelajah alam liar. Tanpa pikir panjang, Wan menyerang para penjelajah untuk menyelamatkan rusa kucing itu. Wan akhirnya terlibat kejar-kejaran dengan para penjelajah. Namun karena Wan sudah mulai hafal dengan tempat itu, ia membuat kelompok penjelajah gugur satu persatu, hingga menyisakan 2 orang saja yang masih mengejarnya. Tiba akhirnya Wan berada dalam keadaan terpojok, setelah para penjelajah terus mengejarnya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Wan, karena Gin datang untuk menyelamatkannya. Gin menyelamatkan Wan karena Wan telah berbuat baik pada seekor rusa kucing yang telah dijebak oleh para penjelajah. Dan sejak saat itu, Wan dan Gin mulai menjalin pertemanan. Beberapa tahun bersama dengan Gin dan roh-roh lainnya, Wan melatih dan mendalami pengendalian apinya, hingga akhirnya ia menjadi pengendali api yang tak tertandingi. Kabar Wan masih hidup akhirnya sampai pada penduduk kota. Rekan-rekan Wan yang mendengar kabar itu merasa sangat senang. Mereka mulai terinspirasi oleh Wan dan akhirnya meminta kekuatan pada kura-kura singa untuk memulai hidup baru di alam liar. Setelah cukup lama hidup bersama dengan kawan-kawan rohnya, Wan memutuskan berpisah dan melakukan perjalanan untuk menemukan peradaban manusia yang masih di bawah naungan kura-kura singa lainnya. Berhari-hari dalam perjalanan, Wan menemui 2 roh kuat yang sedang bertarung. Mereka adalah Rafa dan Fatu. Rafa adalah roh cahaya dan kedamaian, sedangkan Fatu adalah roh kegelapan dan kekacauan. Melihat pertarungan dahsyat itu, Wan seketika berpikir, jika mereka terus bertarung, maka bukit-bukit di sekitar akan hancur, dan hal ini akan membahayakan untuk makhluk-makhluk di sekitarnya. Akhirnya, Wan menyerang Rafa dan Fatu dengan maksud untuk mengakhiri pertarungan keduanya. Namun karena ulah Wan tersebut, Fatu akhirnya terlepas dan pergi meninggalkan tempat itu. Dengan sangat marah, Rafa menjelaskan kepada Wan jika ia hanya mencoba untuk mengendalikan Fatu. Namun karena Fatu sudah bebas, maka ia akan melakukan kekacauan di dunia ini. Wan sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan itu. Ia menawarkan bantuan kepada Rafa untuk mencari Fatu dan menangkapnya kembali. Karena masih jengkel kepada Wan, Rafa menolak pertolongan dari Wan itu, lalu pergi meninggalkannya. Dengan rasa bersalah, Wan terus melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan sekelompok manusia yang menggunakan pengendalian udara. Wan sangat senang bukan main dan mulai mendekati mereka. Namun ketika Wan mendekati mereka, mereka malah ketakutan dan berlarian. Wan mengejar mereka hingga ke tepi jurang. Di sana, hal yang dicari-cari oleh Wan akhirnya muncul di depan mata. Seekor kura-kura singa dengan peradaban di atas punggungnya. Namun kali ini adalah kura-kura singa yang melayang di udara. Wan pun menuju ke kura-kura singa tersebut dengan pohon yang sudah ia rancang seperti sebuah ketapel. Meski hampir gagal, Wan akhirnya dapat sampai ke kura-kura singa dengan selamat. Di sana, ia melihat peradaban para biksu yang uniknya mereka hidup berdampingan bersama dengan roh. Wan akhirnya memperkenalkan dirinya dan juga menjelaskan jika ia berasal dari kota kura-kura singa lainnya yang jauh dari tempat itu. Mendengar penjelasan dari Wan itu, para biksu menyambut Wan dengan sangat ramah dan mempersilahkan Wan untuk duduk dan bercerita. Belum sempat duduk dan bercerita, para roh yang awalnya jinak tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menyerang para penduduk. Lebih parahnya, Fatu juga tiba di tempat itu. Wan mencoba menyelamatkan penduduk dengan pengendalian apinya, namun jumlah roh yang menyerang sangatlah banyak. Tak lama kemudian, datanglah Rafa, dan Rafa pun akhirnya mengusir Fatu beserta para roh lainnya. Sebelum pergi, Fatu sempat berkata pada Rafa bahwa ia akan mengalahkan Rafa pada pertarungan saat Harmonic Convergence nanti. Perlu diketahui, Harmonic Convergence adalah fenomena supranatural yang terjadi satu kali dalam 10.000 tahun, di mana saat semua planet berada dalam satu garis lurus. Pada peristiwa ini, energi spiritual berada pada puncaknya dan menyebabkan portal roh selatan dengan portal roh utara bergabung menjadi satu. Rafa mengatakan bahwa Fatu dapat merubah roh-roh di sekitarnya menjadi roh jahat, dan dengan banyaknya roh-roh yang ia pengaruhi, maka Fatu akan semakin bertambah besar dan bertambah kuat.
Di lain sisi ketika Fatu bertambah kuat, maka Rafa akan semakin melemah. Hal ini sangatlah buruk karena Rafa akan menghadapi Fatu pada saat Harmonic Convergence yang akan datang 1 tahun lagi. Mendengar hal itu, Wan berupaya menguasai keempat elemen demi membantu Rafa untuk mengalahkan Fatu pada pertarungan selanjutnya. Kali ini Rafa setuju dengan bantuan yang ditawarkan oleh Wan. Rafa juga bersedia membawa ketiga elemen lainnya, karena pada dasarnya manusia hanya bisa membawa satu elemen saja dalam dirinya. Mulai hari itu, Wan dan Rafa menjadi teman baik. Mereka berdua pergi bersama mencari kura-kura singa lainnya untuk meminta elemen-elemen yang belum didapatkan. Berbulan-bulan melakukan perjalanan, akhirnya keempat elemen berhasil mereka dapatkan. Wan pun mulai melatihnya dengan dibantu oleh Rafa. Setiap kali Rafa melewati tubuh Wan, maka kekuatan Wan akan diganti dengan salah satu dari 3 elemen yang dibawa oleh Rafa. Dan jika Rafa masuk ke dalam tubuh Wan, maka Wan akan bisa menggunakan keempat elemen secara bersamaan. Namun hal yang satu ini sangat beresiko. Bahkan jika Rafa terlalu lama berada di tubuh Wan, maka bisa menyebabkan kematian. Suatu hari saat melakukan latihan, Wan dan Rafa mencium bau asap. Mereka lantas pergi ke sumber asap itu dan mendapati ada sekelompok manusia yang sedang membakar pohon dengan pengendalian api. Tanpa pikir panjang, Wan dan Rafa mendekati sekelompok manusia itu. Dan dengan mengejutkan, ternyata pimpinan dari kelompok tersebut adalah Jaya, teman lamanya. Wan sangat senang karena ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya. Jaya lantas bercerita kepada Wan bahwa Wan telah menginspirasi dirinya untuk memulai hidup baru di alam liar. Namun sayang, saat dalam perjalanan, Jaya kehilangan banyak orang, termasuk Yao. Tiba-tiba sekelompok roh yang dipimpin oleh Gin datang ke tempat itu. Mereka menyuruh para manusia untuk keluar dari hutan dan menghentikan penebangan pohon. Kelompok manusia tentu saja tidak mau untuk meninggalkan hutan. Mereka bersikeras memiliki hak untuk membangun pemukiman di tempat itu. Tak lama kemudian, Fatu tiba di tempat itu dan mengubah Gin beserta kawan-kawannya menjadi roh jahat. Karena telah diubah menjadi roh jahat, Gin memerintahkan kelompoknya untuk menyerang kelompok manusia. Wan dan Rafa akhirnya bergabung untuk menghentikan pertikaian itu. Wan yang sudah bergabung dengan Rafa mengendalikan keempat elemen sekaligus yang membuat kedua kubu merasa terkejut. Namun aksi Wan itu tak berjalan lama. Tubuhnya merasa gemetar dan mulai kacau, hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Di saat Wan bangun dari pingsannya, ia melihat keadaan sekitar sangat kacau dan hancur lebur. Kemudian Fatu muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa teman-teman manusianya sudah mati. Lalu Fatu pun pergi. Keadaan semakin sulit karena Rafa semakin melemah dan menjadi semakin kecil. Wan dengan tekad kuatnya membawa Rafa menuju portal roh selatan untuk melakukan pertarungan puncak melawan Fatu di dalam dunia roh. Sesampainya di sana, Wan dan Rafa sudah disambut oleh Fatu yang sudah menjadi semakin kuat dan sangat besar. Wan dan Rafa bergabung untuk mengalahkan Fatu, namun tetap saja Wan masih sangat kewalahan dalam menghadapi Fatu. Wan mulai merasa gemetar, tak kuat menahan Rafa yang berada di dalam tubuhnya. Namun ia tetap memaksakan diri. Wan memerintahkan Rafa agar tetap di dalam tubuhnya untuk mengakhiri semuanya. Tekad kuat dan jerih payah Wan akhirnya dipatahkan oleh Fatu. Fatu membuat Wan tidak berdaya dan memojokkannya di dekat salah satu portal roh. Tak lama kemudian, momen yang dinantikan oleh Fatu selama ribuan tahun akhirnya tiba. Harmonic Convergence benar-benar terjadi dan membuat kedua portal roh bergabung menjadi satu. Pada saat itu juga, Wan mengarahkan tangannya dan menyentuh energi yang terpancar dari portal roh. Secara tidak sengaja, Wan dan Rafa akhirnya terikat untuk selama-lamanya dan jadilah seorang avatar. Wan menjadi semakin kuat dan berhasil mengalahkan Fatu. Ia akhirnya menyegel Fatu ke dalam sebuah pohon raksasa untuk selama-lamanya. Wan juga menutup portal roh agar manusia dan roh hidup secara terpisah. Dan ia juga memutuskan untuk menjadi jembatan antara dunia roh dengan dunia manusia. Sejak saat itu, dunia mulai memasuki babak baru. Zaman kura-kura singa melindungi manusia telah usai, dan mereka tidak akan lagi memberi kekuatan elemen kepada para manusia. Bahkan setelah Fatu sudah dalam belenggu, kegelapan tetap menyelimuti kehidupan manusia. Sifat serakah manusia menyebabkan kekacauan dan peperangan terjadi di mana-mana. Wan yang sudah menua akhirnya mati dalam peperangan. Meskipun Wan telah mati, harapan akan terus ada, karena Rafa akan terus terikat dengan Wan untuk selama-lamanya.